Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita bisa meluangkan waktu ya berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kita dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik khususnya di SDN Tanjung Priok Selatan Pati. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum Ibu Rida menyampaikan topiknya. Mudah-mudahan ini menjadi komitmen kita bersama bahwa keberadaan komunitas belajar kita tentu ada poinnya, Bapak Ibu. Ya, tentu ada poinnya. Poinnya dalam arti kata setidaknya bahwa sekolah kita memiliki eksistensi gitu, seperti yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini pelaksanaan platform Merdeka Mengajar. Nah, salah satu bentuk pelaksanaan platform Merdeka Mengajar di dalamnya adalah komunitas belajar. Di sekolah-sekolah yang lain banyak sekali komunitas belajar yang sudah didirikan, Bapak Ibu. Namun mungkin gitu. Aktivitasnya gitu tidak atau belum berjalan optimal begitu. Nah, alhamdulillah di sekolah kita komunitas kita berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan konsisten ya, dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan seperti itu karena apapun bentuknya komunitas belajar kita, kalau tidak diisi dengan kegiatan, tentu hanya sekedar nama, Bapak Ibu. Nah, kalau keberadaan komunitas kita hanya sekedar nama, tentu balik lagi ke kitanya sebagai anggotanya, gitu. Ya, tentu balik lagi ke kita sebagai anggota, gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, aktivitas komunitas belajar tentu tergantung dari kita anggotanya gitu. Dan alhamdulillah Komel kita ya anggotanya sangat aktif dan antusias, dan saya mengapresiasi sekali kepada teman-teman semua yang sudah dengan komitmen, yang sudah dengan rasa memiliki atau rasa kebersamaan ya, sehingga dapat komunitas belajar kita dapat berjalan hingga saat ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita berharap bahwa Komel kita berjalan tidak sekedar berjalan atau tanpa makna, kan begitu kan. Kita kepengen memetik gitu, memetik apa sih yang kita dapat dari Komel ini gitu. Saya pribadi juga kepengen apa yang bisa dipetik dari sini gitu. Nah, Bapak Ibu, kita pelaksanaan di Komel kita baru berkegiatan berbagi praktik baik gitu. Sebetulnya banyak kegiatan lain seperti kayak webinar atau juga kita mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah, kita belum ke sana nih, Bapak Ibu. Nah, saya berharap dari teman-teman semua mungkin bisa memberikan saran dan masukan gitu. Kemudian juga komitmen untuk bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut yang tadi saya sebutkan gitu. Alangkah baiknya kalau kita bisa mengundang teman-teman di sekitar sekolah kita gitu. Nah, itu alangkah baiknya begitu. Nah, namun demikian sebelum ke sana memang kita matangkan dulu
pada kegiatan kita. Nah, alhamdulillah di periode kedua ini kita sudah ini yang ketiga ya, atau yang keempat ini sebagai narasumber untuk berbagi praktek baik ya di semester ini atau di periode ini sudah yang keempat kalinya nih Bapak Ibu. Nah, ibarat kata kita berjalan, ibarat kata anak gitu, kita udah tahun kedua berjalan, tentu sudah bisa berlari-lari gitu kan, tidak hanya sekedar berjalan. Begitupun kombel kita gitu. Memang alangkah baiknya kita bisa berlari bukan berjalan saja begitu. Nah, Bapak Ibu, kita mengharapkan saran dan masukan, kemudian komitmen gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa mengadakan webinar gitu, seperti itu. Syukur-syukur targetnya nggak sekolah di samping kita aja. Syukur-syukur webinar pesertanya bisa minimal seluruh kecamatan begitu, seluruh kecamatan. Nah, Bapak Ibu, nanti kita bisa istilahnya di seluruh kecamatan bisa menyediakan sertifikat gitu. Nah, dari sertifikat tersebut bisa aja gitu untuk mencetak sertifikat misalnya ya setidaknya ada donasi atau partisipasi gitu dari para peserta yang kita undang gitu. Bapak Ibu, saya contoh saja memberikan contoh gitu. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti kegiatan seminar atau pelatihan tingkat nasional secara online 3 hari itu tanggal 13, 14, 15, 16 yang diadakan oleh e-guru ya kalau nggak salah, e-guru ya. Saya tidak menjadi anggota e-guru gitu, tapi ada informasi di komunitas belajar atau komunitas WA. Nah, dari situ saya bisa mengikuti dan kemudian kalau kita nanti ingin mendapatkan sertifikat ya, kita diminta berpartisipasi dengan sukarela, Bu. Iya, dengan partisipasi dengan sukarela. Nah, ini saya sudah yang kedua tuh, saya memberikan donasi 50.000. Iya, saya dapat sertifikat, dapat materinya juga. Ini sudah yang kedua. Iya, donasi. Jadi untuk mengikuti pelatihannya sih free gitu. Tapi kalau dari setiap yang ikut itu mau sertifikatnya 38 JP gitu, saya dapat 38 JP, berdonasi sukarela. Tapi di situ dicontohkan 50.000 sukarela gitu. Contoh gitu, contoh mengisi gitu. Padahal sih mungkin boleh aja 20.000, 10.000 mungkin boleh aja gitu. Nah, Bapak Ibu, ya saya terinspirasi dari sana gitu. Mungkin barangkali kombel kita bisa melaksanakan seperti itu, barangkali gitu. Nah, itu nanti kembali ke kita, ke komitmen kita. Apakah kita mau melebarkan sayapnya ke sana gitu, misalnya sekecamatan, misalnya nanti kita mengundang narasumber gitu, mungkin dari BPSDM misalnya atau dari dinas pendidikan gitu, misal gitu kan. Nah, itu bisa nanti kita diskusikan Bapak Ibu ya. Nah, itu mungkin nanti kita minta nih saran dan masukannya dari teman-teman begitu. Nah, satu lagi memang Bapak Ibu ada beberapa kombel yang sudah didaftarkan di PMM tapi belum berjalan gitu, belum berjalan. Nah, ya ini saya sebagai kombel di terutama KKGO gitu ya, memang belum aktif gitu. Nah, terinspirasi dari internal kita di TDS gitu ya, saya juga nanti akan mengadakan berbagi praktik baik gitu di KKGO gitu. Nah, ini terinspirasi dari sini gitu. Nanti KKGO juga ingin melebarkan sayapnya seperti yang kayak tadi di e-guru tadi. Nah, mungkin itu pengantar saya pada siang ini Bapak Ibu, bahwa pelaksanaan kombel kita, yuk kita bikin penuh makna begitu ya. Mudah-mudahan itu tadi satu makna yang istilahnya pertama bisa menghasilkan sesuatu. Nah, yang kedua, kita kepingin di berbagi praktik baik ini setidaknya kita mendapatkan
penambahan apa namanya ilmu lah ya, ilmu gitu, penambahan ilmu, karena kan di berbagi praktik baik barangkali bisa kita ATP gitu atau ATM gitu. ATM, analisis, tiru dan modifikasi gitu di kelas kita. Nah, siang ini Ibu Rida akan mempresentasikan gitu dengan tema pendidikan karakter. Nah, apa dan bagaimana sih pendidikan karakter yang akan di-share ke kita oleh Ibu Rida Herniati SPD MPD ya. Nah, mudah-mudahan kita akan mendapat banyak manfaat dari sana nanti. Untuk itu, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Rida untuk mempresentasikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hartono yang telah beri kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadiran Robi. Alhamdulillah, pada hari ini kita berbagi praktik baik kembali. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai dengan paparan yang akan saya sajikan, kita speaking dulu sebentar ya. Lagi dong. Yang rapi. Yang bagian atas jangan nganterin anaknya pesantren. Foto.
yang namanya calon tuh juga yang gua di Jakarta, Jatim yang gua oh ya kayaknya nggak diurusin kan itu masih nggak berhasil ada acara dulu Tidak bisa. Yang nggak sekle ya. coba udah Itu yang nomor 4 iya dua kali. Oke, sekian dan terima kasih. Udah gini doang kok, nggak apa-apa. Dua kali. Beda kan? Baiklah, tadi sudah beringat tentang SPG-nya. Ya, saya mau menjelaskan tentang pendidikan karakter peserta didik. Ya, di sini pengertian tentang pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat. Apa sih karakter? Menurut Doni Kusuma, karakter merupakan ciri, gaya, sifat, ataupun karakteristik dari diri seorang yang berasal dari bentukan ataupun tempaan yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Jadi karakter itu adalah gaya atau sifat karakter, ya. Itu agar dapat tempaan yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Pengertian pendidikan karakter menurut Rihwana dan Davidson, pendidikan karakter adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk membantu individu mengembangkan nilai-nilai moral yang baik, menjadikan bertanggung jawab dan membentuk kepribadian yang baik. Bagaimana sih cara menerapkan pendidikan karakter? Satu, membiasakan perilaku baik. Ya, misalnya ketika anak itu mendapatkan hadiah dari orang tua, pasti harus bisa mengucapkan 4 kata ajaib. Contohnya terima kasih. Ketika dia melewati depan orang yang lebih tua atau orang tua ya, itu ucapkan permisi. Nah, jika dia bersalah, anak kita wajibkan jangan, ayo, kamu bersalah. Jadi jangan dia harus punya kesadaran harus minta maaf. Ya, karena minta maaf itu sebenarnya gampang tapi sulit untuk dilakukan. Ya, itu perlu kesadaran yang tinggi. Terus tegas, nomor 2, tegas dalam memenuhi kebutuhan anak. Misalnya anak itu butuh kebutuhan apa sih? Kebutuhan sekolahnya. Kebutuhan apa lagi? Keagamaan di rumah. Entah keagamaannya gimana, cara sholatnya umpamanya, terus cara mengajinya gimana, cara belajarnya bagaimana. Jadi sebagai orang tua itu benar-benar harus melihat karakter anak itu sendiri. Ya. Terus nomor 3,
mengajarkan anak untuk membuat pertimbangan yang baik. Misalnya dia ingin, aku ingin sekolah di SD ini, jadi pertimbangkan, kamu serius belajar di sini. Atau misalnya dia ingin ikut les gitu, mau ingin les makanya bahasa Inggris, kamu serius bener belajar bahasa Inggris, jadi jangan ikut-ikutan. Ya, biasanya kalau anak udah ikut-ikutan sama temannya, itu tidak akan berhasil. Itu harus dari diri sendiri, soalnya ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi yang saya rasakan itu ketika anak mau masuk pesantren karena ikut-ikutan. Ya, karena dia ikut-ikutan, nggak mau saya tanya, serius masuk pesantren? Iya, serius. Baru berjalan sekitar 7 bulan apa ya? Teman-temannya ada 5 orang, 4-empatnya mengundurkan diri, dia tinggal sendiri. Yang satu saudara saya itu sakit, katanya dia mau mengundurkan diri. Anak saya ikut-ikutan, nggak enak makanannya ini, banyak alasan. Akhirnya ya udah keluar. Saya bilang makanya jangan ikut-ikutan. Akhirnya masuk lagi ke sekolah agama juga. Serius. Jadi jangan sampai kejadian yang saya alami itu dialami oleh orang lain. Ya, jadi benar-benar nanya anaknya serius tidak gitu ya. Terus yang keempat, tidak memarahi anak ketika salah, tapi memberitahu mengapa perbuatan itu salah, memberikan solusi yang baik. Banyak biasanya kalau di kelas ya anak itu berbuat salah, kadang-kadang emang kita kadang-kadang suka agak emosi ya, yang sebagai manusiawi lah itu. Tapi kita harus tanya, kenapa kamu kok bisa misalnya berkelahi dengan orang itu, alasannya apa? Nah gitu ya. Jadi kita cari solusi yang baik. Yang kelima itu memberikan anak tanggung jawab. Misalnya dia mengerjakan tugas di kelas, harus bertanggung jawab sampai tugasnya selesai. Ya, terus mengerjakan tugas di rumah. Misalnya tugas dia menyapu atau apa, itu selesaikan dengan baik. Jadi semua anak kasih tanggung jawab. Jam sekian kamu waktunya sholat, ayo sholat. Waktunya sekian ngaji. Waktu sekian jam sekian belajar. Jadi anak tanpa disuruh, mungkin dia kalau sudah punya tanggung jawab pasti akan melaksanakan dengan baik. Mengapa pendidikan karakter sangat penting? Pendidikan karakter bukan hanya sekedar menanamkan mana yang benar dan mana yang salah. Pendidikan karakter merupakan usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik atau habituation, sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Dari sini, jadi karakter itu membiasakan anak untuk melakukan pembiasaan. Misalnya waktu mandi jam sekian, harus biasa waktu mandi jam sekian, waktu tidur jam sekian, waktu belajar jam sekian, ya. Lanjut ya. Nah di sini habituation perilaku siswa. Habituation itu artinya habituasi. Habituasi itu artinya pembiasaan. Di sini ada olah pikir, olah hati, olahraga, olah rasa atau karsa. Yang termasuk olah pikir cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir, terbuka, produktif, ya, berorientasi, terus reflektif. Dari sini olah pikir, oh anak ini sangat cerdas. Yang kedua itu olah hati, beriman, bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani, mengambil risiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Terus yang ketiga adalah olahraga. Olahraga itu sangat penting. Ya, olahraga itu baik anak-anak maupun kita. Bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, kooperatif. Ya. Terus yang ketiga itu olah rasa atau karsa. Ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, di antara semuanya ini, apakah anak kita atau anak didik kita ada? Pasti ada. Ya, jadi ada olah pikirnya, ada olah hati, olahraga, dan olah rasa atau karsa. Ini bisa kita terapkan untuk anak kita maupun anak peserta didik. Kesimpulan, pendidikan karakter diharapkan dapat membentuk secara utuh atau holistik yang berkarakter selain untuk membentuk pembelajaran sepanjang hayat yang sejatinya akan mampu mengembangkan semua potensi peserta didik secara seimbang atau spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan jasmani, dan juga secara optimal. Nah, di sini ada dan dokumentasinya nih, bendera. Ini contohnya pendidikan karakter, bisa kan? Disiplin, bertanggung jawab. Nah, ketika upacara sikap kita seperti apa?
Terus literasi juga di sini anak membiasakan untuk baca buku, ya. Terus berani tampil bicara di depan sambil bercerita. Terus pramuka juga sama, ya, bertanggung jawab, tangguh, sportif sama temannya. Terus piket. Nah di piket ini apa? Dia bertanggung jawab, terus gurunya kan dia sopan gitu, ya. Setiap ketemu guru dia mengucapkan salam, terus sambil bersalaman. Nah terus silat itu melatih, berarti olahraga, melatih fisik, ya, melatih memberikan pamer pada diri sendiri, bukan hanya untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri, menjaga diri. Terus karate sama, ya. Terus makan buah bersama ini terlihat karakternya itu adanya kebersamaan di antara teman. Kadang-kadang teman yang tidak bawa buah mereka berbagi. Terima kasih. Tapi ada satu terima kasih. Ada contoh video tentang 4 kata ajaib. Apa tuh? Nah, ini contoh pendidikan karakter di kelas tentang 4 kata ajaib. Maaf, terima kasih, permisi. Terima kasih. Minta tolong. Tolong. Nah, di Nah ini permainan, tentang permainan 4 kata ajaib. Boleh di sini kalau kita mau peragakan. Jadi kalau nah ini contohnya ya, tuh kalau berbuat salah minta maaf, terus minta tolong, minta menghindar. Ya, sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada saran untuk perkembangan ini. Silakan Pak. Baik, tes. Baik, demikian presentasi paparan dari Ibu Rida Herniati tentang pendidikan karakter. Mungkin dari Bapak Ibu, ya, barangkali ada yang ingin bertanya, memberikan saran dan masukan, gitu. Saya persilahkan, ya, dari Ibu Laura. Saran aja ya. Terima kasih Pak Hartono atas kesempatannya. Terima kasih Bunda. Ini tadi Ibu Rida benar mengatakan bahwa kadang-kadang keinginan anak itu harus dari dalam diri, jangan ikut-ikutan, ya. Karena kalau ikut-ikutan itu bukan dari dalam diri, akhirnya nanti akan timbul kebosanan. Nah itu betul Bu Rida. Mungkin terutama kalau untuk anak yang masih muda ya, usia SD gitu. Tapi saya boleh menambahkan juga
bisa juga mungkin kalau udah usia remaja atau SMA gitu ya, itu bisa juga apa namanya, ini saya juga dari pengalaman pribadi, anak orang yang ikut-ikutan itu ya, sesuatu yang ikut-ikutan memang dasarnya tidak baik, tapi bisa juga dari ikut-ikutan itu kita sebagai guru bisa apa ya istilahnya, bisa memberikan motivasi kepada anak, sehingga yang dari ikut-ikutan itu kita memurnikan motivasi anak itu menjadi sungguh-sungguh. Soalnya contohnya begini, waktu saya SPG, saya terus terang SPG itu saya karena terdampak, karena bapak ibu saya guru, saya juga merasa kalau SMA kayaknya kemampuan apa namanya IQ saya kurang deh dibanding saudara-saudara saya, sehingga akhirnya saya SPG. Nah, walaupun SPG saya juga SPG yang bagus ya, SPG Santa Maria ya, SPG 1 itu bagus di Jakarta. Nah, lalu saya banyak teman saya, ini jujur serius nih, teman saya itu masuk SPG karena dia tidak diterima di sekolah-sekolah swasta yang kayak Tarakanita, Ursula. Jadi jalan satu-satunya jadi biarin deh, yang penting masuk apa namanya sekolah swasta yang bagus gitu. Lalu ada teman saya laki-laki, itu dia jadi itu tadi masuk SPG juga ikut-ikutan. Nggak boleh ikutin arus kan, gimana deh gua kalau udah lulus mungkin nggak jadi guru gitu. Tapi ketika kita di SPG itu kita digembleng. Jadi kita dimotivasi lagi oleh guru-guru, dimurnikan. Jadi cita-cita kita tuh dimurnikan, kita diberi gambaran apa namanya, menjadi guru itu begini ya. Sekarang kan kita kayak contohnya kita mengikuti teladan di Hajar Dewantara gitu ya. Nah, sampai akhirnya terus kita dari motivasi yang tadinya itu tapi kita jadikan panggil. Jadi panggilan kita dimurnikan. Nah, akhirnya sampai teman saya itu yang tadinya katanya, akhirnya dia sadar, oh iya ya, daripada saya ikut-ikut, bagaimana kalau saya mendalami profesi nanti saya sebagai guru dengan sungguh-sungguh. Akhirnya teman saya itu lulus, dia langsung terbang ke Papua dan mengabdi di sana. Orang Chinese ini, ya dia mengabdi beberapa tahun. Sekarang juga dia akhirnya panggilannya tetap jadi guru, juga sekaligus juga di bidang kerohanian ya. Jadi banyak teman-teman saya yang tadinya ikut-ikutan karena motivasi dari guru-guru dimurnikan panggilan gitu. Itu saja sih Bu. Tapi mungkin kalau untuk anak SD mungkin ya untuk kelas yang masih muda mungkin belum masih apa ya, masih bimbang kan di bertanya. Mungkin kalau untuk anak yang udah kelasnya SMA udah mulai dewasa ya, jadi kita bisa sebenarnya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lora atas saran dan masukan dan juga motivasinya atau berbagi pengalaman. Ya, yang lain dipersilakan, kita masih menunggu saran masukan yang lain dari teman-teman terkait dengan paparan ini ya, dengan topik kita sebagai pendidikan karakter. Ya, Bu Linora mau enggak? Sepertinya mau berbicara tadi gitu. Ya, silakan. Oh, enggak. Yang lain? Ya, mungkin saya dulu ya. Mungkin nanti sambil yang lain. Gini Bapak Ibu. Jadi setiap kita gitu, setiap kita ada yang memberikan presentasi di depan gitu. Memang alangkah baiknya Bu, justru kalau presentasi kita di depan, saya malah senang kalau diberikan banyak pertanyaan, banyak masukan atau banyak ini gitu. Karena dari situ kita bisa belajar gitu. Ya. Dari situ kita bisa mengetahui sisi-sisi yang belum kita jangkau gitu. Dengan cara dimasukkan. Nah, mungkin pada kegiatan ini tadi sudah ditampilkan paparannya sudah sangat bagus dan saya
ada beberapa catatan yang bisa saya tangkap dari penjelasan tadi Bapak Ibu tentang pendidikan karakter. Tadi Ibu Rida menyampaikan ada 4 kata ajaib. Nah ya, itu disampaikan atau diberikan di kelasnya, itu 4 kata ajaib. Nah ini memang merupakan istilahnya apa ya, bahasa edukasi buat peserta didik kita, bagaimana mengembangkan atau menyampaikan pendidikan karakter ke peserta didik gitu. Dan dengan apa tadi, dengan berbagai permainan, dengan berbagai pendekatan tadi sangat seru dan mengena sekali ya Bapak Ibu, dan menurut saya itu cukup efektif gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua, saya ingin memberikan beberapa sedikit mungkin ya bukan masukan ya, tapi maksud saya begini, dalam berbagi praktik baik gitu, tentu tadi Ibu mengawalinya atau menyampaikan ke peserta didik dengan beberapa cara yang tadi itu ya. Nah tadi saya kepengen sih sebetulnya melihat gitu aktivitas ini ya Bu, aktivitas penerapan dari edukasi yang sudah diberikan gitu. Kayak misalnya tadi 4 kata ajaib. Nah penerapannya itu di aktivitas sehari-hari di kelas Ibu gitu. Misalnya nanti setiap lagi mau masuk kelas gitu, nanti di videoin misalnya gitu, Ibu di depan, kalau yang sekarang kan kita baru di depan sekolah tuh, itu lingkupnya maksudnya sekolah gitu. Nah tadi alangkah baiknya kalau ada pas mau masuk kelas nih, misalnya nanti dibariskan dulu gitu, terus nanti mereka itu tadi salah satu bentuk penerapan yang tadi tuh. Nah itu belum terlihat tuh, nanti alangkah baiknya. Nah itu ya, jadi karena ini berbagi praktik baik, tentu sudah dipraktikkan, saya yakin sudah dipraktikkan nih sama Ibu Rida, mungkin cuma belum didokumentasikan. Gitu ya. Nah nanti misalnya mereka selamat pagi Bu dengan bahasa kreativitas mereka lah gitu. Nah ini kan salah satu bentuk penerapan di kelas gitu. Kalau yang pertama tadi edukasinya dulu tuh, diberikan edukasi dulu. Nah tindak lanjutnya penerapan di sekolah. Nah itu salah satu itu tuh Bu. Mungkin nanti tambahin slide berikutnya Bu. Ini kan tadi udah di close nih, baru edukasi, terima kasih. Nah itu yang kedua, slide berikutnya itu tadi penerapan di kelas Ibu nih misalnya. Karena nanti Ibu bisa share lagi ke guru-guru yang lain nih, ketika nanti misalnya sekolah kita mengundang dari sekolah lain dengan narasumber Ibu Rida Herniati, bisa seperti itu. Nah salah satunya mungkin itulah. Mungkin kalau misalnya lebih padat, lebih bagus lagi kan, lebih padat dengan kegiatan yang lain, mungkin lebih bagus lagi gitu penerapannya gitu, seperti itu. Misalnya di kelas gitu kan, kalau ada yang mengganggu misalnya, nah bagaimana nih pendidikan karakternya nih, misalnya oh iya tadi suruh minta maaf nih gitu kan. Nah kan biasanya ada tuh, jadi misalnya di setting aja lah, di setting gitu kan, misalnya istilahnya di setting dalam bentuk kemas gitu, dalam bentuk aktivitas di kelas. Kalau misalnya pas lagi istirahat gitu kan, oh ya nih suka ada yang jahil, yang nakal apa gitu. Nah nanti itu penerapannya di situ nih, saya menerapkan pendidikan karakter waktu pada saat istirahat, saya berada di kelas untuk ini gitu, untuk apa namanya, mengamati gitu, sekaligus memberikan teladan gitu kan, dengan anak-anak tadi di kelas kita gitu. Nah inilah salah satu bentuk berbagi praktik baik yang benar-benar sudah kita praktekkan di kelas kita gitu. Nah itu sih aja sih Bu, sedikit masukannya ya Ibu Rida ya. Tadi beberapa yang dipaparkan memang udah bagus sekali. Kalau tadi domainnya baru edukasi gitu. Jadi
dikasih, yang dipaparin belum yang penerapannya gitu. Padahal untuk pendidikan karakter yang efektif adalah yaitu penerapannya gitu. Sejauh mana penerapannya gitu seperti itu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita tadi kita alami sama-sama di sini, kita belajar sama-sama di sini bisa menambah wawasan kita gitu. Itu aja sih masukan dari saya. Mungkin yang lain menemukan sisi-sisi yang lain boleh memberikan saran dan masukan ya, untuk karena nilai positifnya untuk peningkatan kita gitu. Ya, monggo silakan Bapak Ibu. Oke teman-teman, ada yang mau menambahkan? Terima kasih Pak Hartono, masukannya ini sangat bermanfaat sekali buat saya. Insya Allah saya rasakan. Sepertinya kayaknya udah selesai ya Pak. Oh, iya, gak usah 2 jam. Ya, oke, baik. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu, ya, nanti hari Kamis besok kita Bu Novel ya. Hari Kamis besok Bu Novel berbagi praktik baik ya. Apa topiknya? Oke, nggak apa-apa. Nanti aja gitu kan. Jadi ini ya Bapak Ibu, yang penting poinnya kalau di berbagi praktik baik itu, sebetulnya poinnya adalah si narasumber membagikan pengalamannya. Ya, pengalamannya yang sudah pernah dia praktekkan. Namanya berbagi praktik baik gitu. Pengalaman yang sudah narasumber lakukan gitu. Dan menurut narasumber tersebut, wah ini praktek bagus nih. Menurut saya ini bagus nih. Saya mau share nih. Nah itu berbagi praktik baik seperti itu. Nah jadi nanti yang disampaikan di sini juga terkait dengan pengalaman tersebut tuh. Gitu. Adapun teori-teori yang disampaikan yaitu untuk pengantar atau untuk penguat saja gitu. Sebetulnya namanya berbagi praktik baik, entah apa kontennya, entah apa topiknya, yang jelas adalah sebuah pengalaman yang sudah dia lakukan gitu. Seperti itu gitu. Jadi bukan yang istilahnya sudah dia pelajari. Maksudnya gini, misalnya nih, aku baru habis pelajari, dapat pelatihan nih misalnya, saya dapat pelatihan misalnya, dapat materi gitu. Terus saya menyampaikan materi pelatihan saya ke Bapak Ibu gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ke Bapak Ibu itu adalah berbagi praktik baik yang nanti saya akan sampaikan lagi ke yang lain gitu. Kalau yang Bapak Ibu kan sebenarnya baru menyampaikan transfer knowledge gitu. Gitu. Nah, terus bagaimana saya menyampaikan transfer knowledge? Itulah praktik baik saya ke komunitas internal saya nih. Nah, nanti misalnya saya diundang misal gitu di kecamatan lain, misal gitu, atau Bapak Ibu lah ya, diundang di kecamatan lain menyampaikan topik yang sama. Nah, ya, itu maksudnya yang sudah dilaksanakan, itulah yang dinamakan praktik baik seperti itu. Nah, tentu kita kepingin berbagi atau kegiatan berbagi praktik baik kita dari waktu ke waktu, kita kepingin sih ada kualitasnya lah istilahnya gitu, ada kualitasnya gitu, sehingga kita masing-masing ayo belajar gitu. Saya juga masih belajar nih, ngomong di sini pun saya sekarang sedang belajar gitu, menguasai terutama menguasai kepanikan dalam hati saya gitu, rasa grogi lah istilahnya gitu ya. Nah, terus juga menguasai situasi gitu, menguasai situasi karena kita di sini pasti kadang-kadang apalagi kalau nggak punya materi yang mau disampaikan bakalan blank gitu. Iya kan? Atau materi kita udah habis, waktunya masih banyak gitu. Misalnya gitu. Nah, dengan seringnya kita belajar nih kayak gini, berbagi praktik kayak gini, saya yakin ya, ini bekal yang bagus
mumpung kita masih di internal kita nih, ya. Nanti mereka kalau udah jadi kepala sekolah suruh itu berbicara di depan kelas sama guru-guru kepala sekolah yang lain misalnya, nah ya kan? Saya sama Pak Buas ini pernah bicara dengan Pak Wih, nah ya kan? Mantap, keren. Nah nanti juga Bu Astuti, Bu Novel ya, Bu Mulyana, Bu Anis, Bu Irma, Bu siapa lagi? Bu Dewi, Bu Rosi, nah ya. Iya. Nah, ya ini kita untuk ya. Nah, untuk menunggu Pak Asep memang nih saya ngomong di sini berlama-lama untuk menunggu Pak Asep nanti yang akan memberikan closing statement ya, gitu ya Bu. Terima kasih Ibu Rida ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi media hari ini kita gunakan gitu untuk kita belajar gitu ya, untuk belajar belajar berbicara lah gitu, karena nggak semua istilahnya kalau kita nggak dilatih gitu kita jadi ini apa namanya kadang grogi, kadang apa gitu. Saya sendiri juga masih suka begitu gitu, masih panikan, masih grogian gitu. Apalagi kalau ketemu audiensnya, wah ini orang hebat nih gitu, kita takut salah ngomong gitu kan. Kayak begitu. Nah itu normal ya, tapi kalau kita sudah belajar, terbiasa gitu, insya Allah ya kita sampaikan aja gitu, atau bicarakan aja apa yang sudah kita persiapkan seperti itu. Ya Bapak Ibu, ya demikian presentasi kita. Pak Asep ini tadi udah bagus sekali disampaikan oleh Ibu Rida dengan antusias, teman-teman juga semangat. Pak Asep sampai tangannya nggak berhenti tadi tuh, ya kan? Kami udah meja, ada semangat sekali Pak Asep ya. Mudah-mudahan kita berharap Pak Asep dari waktu ke waktu gitu kita ada peningkatan kualitas pada berbagai praktik baik kita gitu Pak Asep. Ini tadi kita sampaikan, ayo kita sama-sama belajar, kita saling memberikan penguatan ya Bapak Ibu, kita memberikan saran dan masukan itu dalam rangka untuk penguatan ya Bapak Ibu ya.